Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Eryoto Lemba, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu, menyampaikan bahwa Kota Kreatif adalah sebuah program pemerintah pusat melalui Dinas Pariwisata Republik Indonesia. Kemudian Kota Kreatif itu adalah bagaimana inovasi, kolaborasi adaptif untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya itu untuk dikembangkan, sehingga program ini diluncurkan di setiap seluruh Indonesia. Nah, Kota Palu waktu pemilihan menjadi kota kreatif ada subsektor 17 kota kreatif. Di situ ada kuliner, ada kriya, ada fashion dan lain-lain. Nah, kita Kota Palu ikut berlomba untuk menjadi kota kreatif. Alhamdulillah, dengan 514 kota dan kabupaten, Kota Palu masuk dalam 17 kabupaten dan kota. Nah, kemarin tanggal 7 dan 8 ada tim yang datang untuk membuktikan hasil uji borang kemarin, pengisian borang 400 lebih itu diuji publik, apakah benar bahwa pengisian borang ini benar, masyarakat itu ada melakukan pengujian tersebut, sehingga tim itu datang menetapkan Kota Palu itu ada 3 kategori. Pertama yang mereka uji, kriya, kuliner, dan perfilman. Ya, anehnya ketika uji petik itu ternyata perfilman yang menonjol. Nah, kenapa perfilman yang menonjol? Karena memang padahal kuliner itu banyak di Palu, hanya kuliner, pedagang, dan kriya. Kenapa yang menjadi hanya perfilman? Nah, ternyata di Kota Palu ini anak mudanya kreatif dan terstruktur, kemudian sudah tembus ke XS1, kemudian sampai ke luar negeri, sehingga Palu itu kemarin melalui uji petik, maka ditetapkanlah Palu sebagai kota perfilman, animasi, dan video melalui Kementerian Kemenprak Republik Indonesia. Kemudian ke depannya ketika kita dijadikan kota perfilman, insya Allah dari Kemenprak Parekraf akan memberikan dorongan, bantuan ketika kita menjadi kota perfilman, pembinaan melalui SDM, kemudian ada bantuan-bantuan berupa bahan yang akan mereka sumbangkan dalam hal bantuan daripada pemerintah pusat. Nah, perfilman ini hanya sebagai lokomotif, dia menggandeng beberapa subsektor tadi, bukan hanya perfilman, dia hanya sebagai lokomotif untuk menggandeng beberapa subsektor yang lain, misalnya kuliner, aircraft, dan lain-lain. Itu dia hanya lokomotif, sehingga ketika perfilman ini melakukan kegiatan, dia harus memberikan kontribusi kepada yang subsektor yang lain. Nah, kemudian program-program yang akan kami lakukan itu pertama untuk mempromosikan Kota Palu ini. Kota Palu ini pertama saya harus berkumpul dengan perfilman, membuat roadmap bagaimana yang akan dilakukan ke depannya. Misalnya kami akan membuat film tentang Kota Palu dari hal-hal destinasi, kemudian kebudayaannya. Kota Palu dikenal dengan kota 5 dimensi. Nah, ketika ini semua sudah kita selesaikan perfilmannya, tentunya akan kami titip di pesawat. Nah, itu sehingga ketika orang bisa melihat, memutar Palu, oh indah Palu. Tujuan wisatanya itu dilihat dari film tadi itu, sehingga dia ketika datang ke Palu dia sudah tahu, oh saya harus ke Poso, harus ke Luwu, harus ke Tojo Una-Una, Togean, itu. Jadi Palu adalah pintu gerbang dari pariwisata, sehingga kedepannya nanti ketika ini sudah semua
teratur dengan baik, kita akan bisa melihat pengunjung wisata baik lewat domestik maupun mancanegara. Ini yang akan kita kembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Kota Palu. Kapan ini Pak mulai diwujudkan programnya ini Pak? Ya, ini kan tahun 2022. Tentunya nanti tahun 2023 kita akan menyusun program daripada kegiatan perfilman. Kita mungkin 2023. Oke, ini mudah-mudahan bisa terwujud Pak ya. Insya Allah. Iya. Tapi kami akhir tahun ini akan membuat festival anak muda khusus film Kota Palu. Kami akan membuat festivalnya di daerah Kota Palu mungkin akhir tahun. Jadi kami undang semua sekitar 20 komunitas perfilman akan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik film-filmnya. Kontribusi terkait masalah ini Pak ya, Kota Palu sendiri Pak ya. Iya. Sip. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Kadis? Ya, tentunya dengan Palu menjadi kota kreatif melalui perfilman, animasi dan video, saya berharap para yang sudah terlibat di pusat, yang sudah berhasil, misalnya Pasar Ungu, yang lain-lain, bisalah untuk menengok ke Palu, memberikan semacam dorongan bagi anak muda di Palu untuk memberikan mereka itu bahwa Palu layak untuk diperhitungkan di tingkat nasional, tentunya melalui mereka-mereka yang sudah berhasil di pusat menjadi artis film. Kalau dari segi fasilitas sarana penunjang pendukung untuk ini jadikan kota perfilman itu bagaimana sekarang kondisinya? Ya, tentunya kita sangat minim sarana dan prasarana. Membutuhkan alat berat, alat-alat yang misalnya kalau minimal harus ada gedung bioskop mini. Kemudian alat-alat perfilman itu juga sangat mahal. Misalnya saya tidak tahu persis apa alatnya, tetapi pusat itu akan mendukung bantuan itu untuk kepentingan daripada semua komunitas perfilman. Pasti akan mereka berikan minimal pembinaan SDM-nya, kemudian sarananya, kemudian melalui kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan, mereka akan berikan bantuan itu. Tapi bukan berupa bantuan dalam bentuk uang, mereka memberikan dalam bentuk bahan. Saya kira itu. Ini sudah diajukan ke Kemen Pariwisata atau pusat atau belum? Belum. Ini ya? kan baru minggu lalu ditetapkan ini, sehingga kita masih menyusun roadmap-nya. Nanti insya Allah dalam bulan depan kami akan menemui Direktur Kemenpra di pusat. Ini baiklah pemirsa, ini sedikit tadi kita bincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu, Dr. Farid Erito Lemba, terkait dengan apa yang akan dilakukan, digagas terkait dengan masalah menjadikan Kota Palu sebagai kota kreatif perfilman. Untuk itu sebelumnya terima kasih banyak kepada Kepala Dinas Dinas Pariwisata Kota Palu atas bincang-bincang sedikit, dan semoga ini menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat Kota Palu ke depannya. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.